Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, selamat berjumpa kembali dengan Resaira Official. Baik teman-teman, idealnya setiap petani itu pasti punya harapan bagaimana supaya hasil produksi pertanian yang diusahakannya jauh lebih bisa meningkat gitu. Nah, salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pertanian, terutama pertanian tanaman padi, bisa dengan cara mina padi. Nah, barangkali teman-teman masih asing ya dengan istilah mina padi. Baik, kita akan bahas dalam video ini. Untuk sebagian orang mungkin sudah mengetahui ya pengertian dari mina padi. Namun untuk yang pertama kali mendengarnya justru akan terasa sangat asing gitu istilah mina padi itu. Nah, mina padi terdiri dari dua suku kata ya teman-teman sekalian, yaitu mina yang berarti ikan dan padi yang berarti tanaman padi tentu saja. Jadi, mina padi merupakan penggabungan antara pembudidayaan ikan dan tentu saja padi dalam satu tempat, dalam satu area lahan gitu. Jadi dalam hal ini kita bisa jauh lebih menghemat lahan pertanian untuk dua budidaya secara bersamaan. Pertanian mina padi ini banyak juga sih kelompok masyarakat yang sudah melakukannya. Jadi karena bentuk usaha ini usaha gabungan gitu ya. Jadi combined farming yang memanfaatkan genangan air sawah yang tengah ditanami padi sebagai kolam. Jadi kan padi itu sedang tumbuh, kemudian ada airnya, tentu saja airnya banyak gitu ya, dalam jumlah yang banyak. Kemudian kita sebagai petani melihat bahwa hal ini sebagai peluang untuk justru kita untuk melakukan budidaya ikan di tempat yang sama tentunya gitu ya. Nah, dengan tujuan meningkatkan pendapatan petani tentu saja. Dan satu lagi yang paling penting adalah efisiensi lahan. Karena satu lahan menjadi sarana untuk budidaya dua komoditas secara bersamaan gitu, yakni pertanian dan perikanan. Kemudian ikan yang biasa ditebar untuk dibudidayakan adalah ya kita memilih ikan air tawar seperti tawes, ada juga nila, kemudian ikan mas. Sedangkan untuk varietas padi bisa apa saja sih yang kita pilih. Yang penting bisa tumbuh dengan baik gitu. Ikan yang ditebar ketika tanaman padi pada saat umur masih muda atau dalam masa vegetatif gitu. Nah, ketika masuk fase generatif, ikan sudah kita panen.
Dalam hal ini, ikan hanyalah usaha sampingan, dengan tanaman padilah yang menjadi usaha utamanya. Baik teman-teman sekalian, untuk melakukan usaha tani mina padi, kita tentu saja perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut nih. Pertama, kita harus menggunakan pestisida yang ramah lingkungan. Terutama, kita gunakan pestisida yang tidak sampai meracuni ikan yang kita budidayakan di sawah itu, gitu ya. Kemudian yang kedua, pengairan yang mendukung. Tentu saja nih, dengan adanya ikan di sawah, tidak boleh nih terjadi kekeringan atau tersendatnya aliran air ke sawah kita, di mana di sawah itu kita budidayakan ikan gitu. Kemudian yang ketiga, ikan yang ditebar tidak merusak atau memakan tanaman padi. Kemudian berikutnya, mempunyai drainase yang baik. Kemudian genangan yang digunakan dalam mina padi tidak mengganggu tanaman utamanya gitu. Dan yang terakhir, tentu saja nih, dengan melakukan combined farming ini atau gabungan dari pertanian ini, kita akan membutuhkan perawatan yang tentu saja lebih telaten dari kita sebagai petani. Baik teman-teman, demikian barangkali video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman sekalian yang sudah menonton video ini. Dan buat teman-teman yang baru saja nyampe nih di channel ini, untuk subscribe terlebih dahulu, like, dan komen juga ya. Kemudian selanjutnya, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.